Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah konflik di Eropa tahun 1939 bisa berdampak hingga ke seluruh pelosok dunia? Nah, di kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian untuk menelusuri kembali peristiwa besar Perang Dunia Kedua. Kami sudah merangkum poin-poin pentingnya agar lebih mudah dipahami dan tetap asyik untuk disimak. Bersama kami 6 anggota kelompok Dasi Merah. Selamat menyaksikan dan semoga videonya bermanfaat. Terdapat beberapa siswi yang sedang berkumpul untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Aduh, pusing banget deh. Kenapa sih kita harus ngapalin materi Perang Dunia II sebanyak ini? Biar nilai presentasi kelompok kita kehancurin. Ini materi penting loh. Tapi keren tau kalau dibayangin, dunia terbagi dua kubu, blok poros melawan sekutu, terus perang ada di mana-mana. Keren apanya? Itu tuh tragedi besar tahu. Jutaan orang jadi korban cuma gara-gara ambisi kekuasaan. Tapi dari situ peta politik dunia tuh jadi berubah dan jadi awal berdirinya PBB. Makin seru gak sih? Yuk kita langsung tonton aja video bareng-bareng biar kita bisa makin paham. Yuk. Untuk memahami Perang Dunia II, kita harus mundur ke tahun 1919. Perjanjian Versailles seringkali dianggap oleh para sejarawan sebagai sebuah perdamaian cacat. Jerman menderita secara finansial karena ditagih untuk ganti rugi perang yang mencekik. Tetapi, Jerman juga mengalami penghinaan psikologis secara kolektif. Pembatasan militer dan pemangkasan wilayah menciptakan rasa trauma nasional. Inilah yang menyebabkan lahirnya semangat revansisme, sebuah dendam kusumat yang menunggu momentum tepat untuk meledak. Memasuki tahun 1929, krisis The Great Depression melumpuhkan ekonomi dunia dan menjadi panggung benturan bagi ideologi-ideologi raksasa abad ke-20. Ketika kapitalisme dan demokrasi barat menilai gagal memberi makan rakyat, ideologi radikal seperti komunisme di timur dan fasisme di Eropa mulai merebut panggung. Dalam kondisi keputusasaan masalah ini, figur seperti Hitler dan Mussolini hadir menawarkan apa yang bisa kita sebut sebagai obat penawar beracun. Mereka menjual janji manis berupa kejayaan nasional, lapangan kerja, dan kestabilan instan. Dikatakan penawar karena memang efektif menenangkan rakyat yang panik, tetapi beracun karena obat tersebut dibayar mahal dengan kediktatoran, rasisme, dan benih perang yang menghancurkan dunia. Pecahnya perang ini merupakan bukti gagalnya diplomasi internasional. Pertama, dari sebab umum, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB terbukti ompong dan tidak punya taji ketika mendiamkan aksi mencaplok wilayah, seperti invasi Jepang ke Manchuria pada 1931 dan serangan Italia ke Ethiopia pada 1935. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh faksi radikal untuk melancarkan politik ekspansi. Jerman mengusung doktrin ruang hidup atau Lebensraum, Italia dengan ambisi Italia Irredenta, serta Jepang yang membalut penjajahannya lewat slogan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Parahnya lagi, negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis mengambil kebijakan appeasement alias mengalah untuk meredam dengan terus memanjakan tuntutan wilayah Hitler. Puncaknya masuk ke sebab khusus. Di medan Eropa pada 1 September 1939, Jerman nekat menginvasi Polandia yang langsung direspon Inggris dan Prancis dengan deklarasi perang.
Sementara di medan Pasifik, pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak dengan membom pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang akhirnya memaksa Amerika Serikat resmi masuk ke medan perang. Konflik yang tadinya berupa ketegangan regional pun meledak sepenuhnya menjadi perang berskala global. Di kubu blok poros, kita melihat aliansi yang didorong oleh paham fasisme dan militerisme radikal. Figur utamanya adalah Adolf Hitler dari Jerman yang bertindak sebagai arsitek utama perang di Eropa sekaligus pencetus kejahatan genosida Holocaust dengan doktrin keunggulan ras dan ekspansi wilayah. Di Italia, ada Benito Mussolini sebagai pelopor fasisme yang terobsesi membangkitkan kembali kejayaan kekaisaran Romawi baru. Sementara di kubu Asia, ada Hideki Tojo dan Kaisar Hirohito dari Jepang yang menjadi penggerak utama ekspansi militeristis radikal di Pasifik demi menguasai sumber daya alam. Selain pimpinan politik, kejayaan militer Jerman di lapangan juga disokong oleh jenderal-jenderal jenius mereka. Salah satunya Erwin Rommel yang dijuluki The Desert Fox, seorang jenderal taktis ulung yang memimpin pertempuran sengit di front Afrika Utara. Uniknya, kubu blok sekutu diikat oleh satu tujuan tunggal, yaitu menumbangkan ideologi fasisme. Padahal ideologi di dalam sekutu sendiri sangat berseberangan. Kita melihat kerjasama pragmatis antara kapitalisme demokrasi Amerika Serikat dan Inggris dengan ideologi komunisme Uni Soviet. Perbedaan ideologi ini nantinya menjadi benih lahirnya Perang Dingin setelah Perang Dunia II usai. Di jajaran pemimpin politik, ada Winston Churchill dari Inggris yang menjadi benteng pertahanan retoris yang teguh menolak menyerah pada Nazi. Dari Amerika Serikat, ada Dwight Franklin D. Roosevelt dan Harry S. Truman yang mengubah Amerika Serikat menjadi pilar penyedia amunisi sekaligus penentu keputusan penjatuhan bom atom. Sementara dari Uni Soviet, Joseph Stalin berdiri sebagai pemimpin besi yang berhasil menahan dan memukul balik pasukan Jerman di front timur. Selain itu, keberhasilan sekutu di lapangan tidak lepas dari strategi para perwira tingginya, yaitu Dwight D. Eisenhower yang menjadi panglima perang di balik invasi D-Day di Eropa, serta Douglas MacArthur yang memimpin strategi lompat pulau atau island hopping untuk mengalahkan Jepang di Pasifik. Perang Dunia Kedua tidak hanya dimenangkan oleh artileri dan tank, tetapi juga oleh keunggulan perang otak di balik layar, yaitu sains dan intelijen. Pertama, kita melihat J. Robert Oppenheimer dari Amerika Serikat, seorang fisikawan teoretis yang memimpin proyek Manhattan untuk menciptakan bom atom pertama. Proyek ini menghentikan perang secara mendadak, sekaligus menandai masuknya peradaban manusia ke era atom. Sebuah terobosan sains luar biasa yang harus dibayar dengan dampak kemanusiaan yang sangat mengerikan. Selanjutnya, ada Alan Turing dari Inggris, seorang matematikawan sekaligus pelopor komputer awal. Keberhasilannya memecahkan kode sandi Enigma milik Jerman Nazi diperkirakan berhasil memangkas durasi perang hingga 2 tahun dan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Di balik garis depan pertempuran, ada pertarungan memperebutkan pikiran dan persepsi publik lewat media. Sebuah senjata tanpa peluru. Jerman membangun mesin propaganda Nazi di bawah pimpinan Joseph Goebbels. Mereka menguasai radio publik murah bernama Volksempfänger, serta media film untuk mencuci otak rakyat dan memelihara fanatisme. Di Asia, propaganda Jepang menyusung gerakan 3A dengan narasi Jepang melindungi Asia demi merayu dukungan serta mobilitas rakyat jajahan. Sementara itu, terjadi perang radio antara siaran BBC memiliki sekutu lawan propaganda siaran Tokyo Roast dari Jepang yang sama-sama bertujuan menjatuhkan moral dan mental pasukan musuh. Di kubu sekutu sendiri, dilakukan penghalangan massal menggunakan poster ikonik seperti Rosita River serta kartun-kartun perang untuk menggalang dana militer sekaligus memompa semangat kerja rakyat sipil di rumah. Dampak sosial dari perang ini benar-benar mengerikan dan menjadi salah satu luka kelam terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Diperkirakan terdapat 60 hingga 75 juta korban jiwa, di mana 60-80% diantaranya adalah warga sipil. Perang ini memperlihatkan kekejaman luar biasa di berbagai belahan dunia. Yang pertama,
Holocaust Nazi, genosida sistematis yang menewaskan lebih dari 6 juta warga Yahudi, etnis Romawi, serta kelompok distabilitas. Yang kedua, kebrutalan militeris Jepang, praktik kerja paksa, Romusa, pembantaian anjing, hingga perbudakan seksual, atau Jugun Lanfu. Yang ketiga, kejahatan perang dan tragedi lainnya, pembantaian Katyn oleh Uni Soviet, serta berbagai perlakuan tidak manusiawi terhadap para tawanan perang. Dari sisi militer, terjadi revolusi taktik perang yang sangat besar, di mana era pertempuran parit yang lambat resmi berakhir, berganti menjadi taktik kilat Blitzkrieg, perang tank berskala masif, serta dominasi kapal induk di lautan. Menariknya, tekanan dan kebutuhan perang ini justru memaksa dunia sains mengalami lompatan teknologi modern yang luar biasa. Berbagai inovasi penting lahir di era ini, mulai dari komputer generasi awal seperti Colossus dan ENIAC, perkembangan teknologi radar, pesawat jet, hingga roket balistik V2. Tak hanya di bidang persenjataan, dunia medis pun mengalami kemajuan pesat lewat produksi massal penisilin yang menyelamatkan banyak nyawa. Puncaknya, perang ini membawa dunia memasuki era nuklir seiring ditemukannya bom atom yang akhirnya dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pasca perang, peta geopolitik Eropa dan dunia berubah secara total. Kondisi ini memicu bipolarisasi dunia seiring munculnya dua negara adidaya atau superpower baru, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Eropa sendiri terbelah dua oleh tirai besi atau Iron Curtain yang memisahkan blok barat yang kapitalis dan blok timur yang komunis. Secara spesifik, wilayah Jerman dan kota Berlin dibagi menjadi 4 zona pendudukan oleh negara-negara pemenang perang, hingga akhirnya pecah menjadi dua negara terpisah, yaitu Jerman Barat atau FRG dan Jerman Timur atau GDR. Selain pembagian wilayah tersebut, terjadi pula pergeseran batas negara yang signifikan, di mana perbatasan antara Jerman dan Polandia digeser ke garis Oder-Neisse. Di kawasan Asia Pasifik, kejayaan dan ekspansi militer Jepang dihancurkan, di mana wilayah kekuasaannya dipangkas habis, termasuk semenanjung Korea yang akhirnya dibagi menjadi dua, bagian di garis lintang 38 derajat North. Namun, yang paling krusial, kekalahan ini diiringi oleh kebangkrutan negara-negara penjajah dari Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda, yang kehilangan biaya serta pasukan untuk mempertahankan koloni mereka. Kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan ini menjadi katalis utama yang memicu gelombang dekolonisasi dan kemerdekaan secara massal di Asia dan Afrika. Momen historis ini langsung dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa terjajah untuk melahirkan negara baru yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, diikuti oleh kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, serta India dan Pakistan pada tahun 1947. Kesimpulannya, Perang Dunia II adalah titik balik terbesar bagi peradaban modern. Perang ini berawal dari sentimen dendam Perang Dunia I serta krisis ekonomi global yang menjadi bahan bakar utama lahirnya diktator fasis. Lebih dari sekedar pertempuran fisik, Perang Dunia II juga merupakan perang sains, teknologi, dan propaganda. Dari kehancuran raksasa serta runtuhnya sistem penjajahan tua ini, lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga perdamaian dunia, sekaligus memicu terjadinya perang dingin serta melapangkan jalan bagi kemerdekaan berbagai negara baru di seluruh dunia, termasuk kemerdekaan Indonesia. Makasih dan sampai jumpa.